See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away, yeah I'm running, yeah I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby, when I'm gone for good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu maneh dengan Iwan beneran Kang Mas. Informasi dari MotoGP itu betul-betul terserap semuanya. Jadi jangan sampai kehilangan sejengkal pun informasi dari MotoGP. Oleh karena itulah setiap apapun itu yang ada informasi keluar dari MotoGP, maka WB share ke sampean semuanya supaya sampean tahu Cak. Soalnya kalau ada informasi yang hot dan sampai nggak tahu kan sayang sekali. Jadi ada beberapa kompilasi video pada kali ini ya Cak ya mengenai MotoGP. WP sudah kumpulkan buat sampean supaya sampean tercerahkan. Jadi ada beberapa isu yang sangat hot yang terbaru. Ini berhubungan dengan Marquez kembali Cak. Wes pokoknya kalau kita bahas mengenai Marquez ini nggak tahu ya WB banyak sekali respon yang luar biasa. Artinya ya mungkin banyak haters pula Marquez gara-gara clash dengan Valentino Rossi di tahun 2015. Tapi kita nggak bisa pungkiri Cak, seorang pembalap yang sudah legendaris seperti Marquez ini tak tergantikan lah ya saat ini. Mungkin teman-teman bilang Pecco dan lain sebagainya, tapi dari kacamata pribadi belum Cak. Pecco ini belum bisa menggeser Marquez dari sisi auranya. Sampean tahu sendiri kan kemarin bagaimana tes Valencia, semua pedok kosong Cak. Rata-rata larinya ke Marquez semuanya. Jadi semuanya ngumpul ke Marquez di Greci ini pedok. Dan ini tak pernah terjadi vibe-nya kita tahu sendiri. Yang juara dunia itu siapa? Pecco Bagnaia. Tapi kenapa pada saat tes Valencia kok tidak merubung Pecco Bagnaia? Justru yang dirubung adalah Marquez. Dan ini adalah sebagai bukti bahwa Marquez masih sosok pembalap yang dirindukan. Walaupun ya dibenci tapi dicinta Cak. Bahasanya demikian. Oke, jadi Kang Mas yang terbaru Cak. Ini WP juga bingung ya sama Ducati ini. Ducati sepertinya berubah pikiran Cak. Ducati ini sepertinya galau sekali setelah mereka melihat bagaimana hasil tes dari Marc Marquez. Mereka cukup terkejut dan ya mungkin banyak yang prediksi termasuk juga Ducati sendiri bahwa Marquez bakal di depan, bakal bisa masuk top 5 lah. Tapi ternyata Marquez dari kacamata mereka potensinya lebih mengerikan. Di awal Chiabatti memberikan pernyataan bahwa mereka nggak berharap, istilahnya dia atau mereka Ducati nggak butuh Marquez. Mereka tidak terlalu fokus kepada Marquez. Kalau mau datang Ducati monggo, kalau nggak ya monggo saja. Tapi ternyata setelah hasil Valencia yang terbaru Cak, ternyata Chiabatti sekarang berubah pikiran lagi nih. Memberikan pernyataan yang membuat para fans MotoGP jadi cenut-cenut kepalanya Kang Mas. Lah piye? Chiabatti mengatakan bahwa Marquez di tahun 2025 dia terbuka bisa gabung ke tim Factory. Itu pernyataan yang cukup mengejutkan Cak. Jadi itulah Kang Mas, Chiabatti dari Ducati memberikan pernyataan bahwa Marquez bisa saja dipertimbangkan menjadi tim Factory. Ditarik oleh Ducati untuk gabung bersama Desmosedici atau tim Lenovo Factory. Ini mengejutkan Cak, ini mengagetkan. Karena kita tahu selama ini Ducati kayaknya nggak welcome banget sama Marquez. Jadi Ducati juga kayak ogah-ogahan, mereka merasa bahwa Marquez adalah pembalap yang tidak diharapkan karena sudah terlalu berusia. Wis tua Kang Mas bahasanya, tapi ternyata setelah melihat tes di Valencia kemarin, itu pun berubah. Jadi beberapa informasi tersebut memang tak lepas dari analisa Cak. Marquez ini akan menjadi pembalap yang masih sangat kuat pada musim depan. Bahkan Gigi Dall'Igna Cak, engineering dari Ducati memberikan penegasan bahwa Marquez pun terbuka menjadi juara dunia. Nah ini kita akan bahas satu persatu, termasuk juga Pirelli Cak, berpotensi mereka akan masuk di tahun 2027 untuk berkompetisi dengan Michelin. Jadi yang terbaru Paolo Chiabatti, bos dari Ducati, memberikan pernyataan yang mengejutkan kita semuanya. Paolo memberikan penegasan bahwa posisi Marquez saat ini terbuka untuk ditarik oleh Ducati. Sepertinya memang ada kekhawatiran Cak. Apalagi kemarin Marquez memberikan pernyataan resmi pada saat Honda Thanks Day di Motegi Jepang. Dia berharap bisa gabung lagi bersama Honda. Yang artinya ada hope di sana Marquez akan gabung bersama Honda. Walaupun ini menarik Cak. Walaupun kita lihat bahwa Honda sekarang ogah-ogahan, tapi
Gini Cak, yang menarik adalah ternyata RC213V yang 2024 ini adalah motor pengembangan dari masukan Marquez. Kita akan bahas itu nanti di belakang. Nah, kembali lagi kepada Paulo Ciabatti. Marquez ini dipandang oleh Ducati sebagai pembalap yang memang berpotensi besar akan melanggengkan kekuasaan Ducati. Karena kita tahu bahwa di musim depan konsesi diprediksi akan membuat akselerasi para pabrikan lain akan sangat cepat untuk mengejar Ducati. Dan kita tahu Ducati diuntungkan dengan 8 motor dan itu nggak bisa dibantah, Cak. 8 motor itu ugal-ugalan, Kang Mas. 8 motor itu belum kalau dapat wildcard. Artinya pada saat race Ducati memiliki 9 motor di grid. Bayangin aja, mereka akan mendapatkan data yang sangat banyak sekali. Jadi data 8 motor plus satu lagi motor 9 pada saat wildcard. Dan inilah yang membuat para tim lainnya ibaratnya ya mereka manggel, Cak. Boson itu ngiri, Cak. Kesel lah bahasanya. Masalahnya kayak KTM, contohnya KTM sangat ingin menambah timnya tapi ditolak oleh Dorna. Inilah yang menjadi pokok Ducati bisa dipandang sebagai motor yang terbaik tapi terancam di masa depan. Oleh karena itulah Ducati seperti memandang jika Marquez bisa gabung bersama mereka di tahun 2025, maka potensi Ducati sangat kuat itu terbuka. Akan tetapi, Kang Mas, nah akan tetapi ini bahasanya, Cak. Apakah Marquez akan tertarik ke tim Factory? Tentu saja kita harus lihat dulu di musim 2024. Karena kita tahu Marquez harus melihat dulu bagaimana performanya, walaupun secara first impression performanya sudah sangat luar biasa. Nah, untuk memberikan pernyataan, untuk memberikan penegasan atau memberikan gambaran kesampaian apa yang dikatakan oleh Paulo Ciabatti tentang Marquez yang berpotensi ditarik ke tim Factory, berikut kata Paulo Ciabatti tentang Marquez. Kita semuanya tahu bakat Marquez dan aku pikir tidak banyak yang bisa dikatakan mengenai hal itu. Pada saat yang sama, sebagai seorang pria Ducati, aku pikir merupakan suatu kebanggaan bagi perusahaan untuk melihat seorang juara dunia seperti Marquez mengendarai Desmos Medici. Bagi kami semua, ini adalah pengakuan lebih lanjut atas pekerjaan yang kami lakukan. Dan fakta bahwa Ducati saat ini adalah motor terbaik di MotoGP. Mark jelas seorang pemenang dan gelar juara dunianya mengatakan demikian. Jadi jika dia memilih Ducati, itu karena dia ingin menang lagi. Bagi kita semua, ini akan menjadi sesuatu yang baru dan pada saat yang sama merupakan situasi yang perlu ditangani. Karena kami belum menentukan formasi pembalap untuk tahun 2025. Aku katakan tanpa masalah bahwa Mark akan menjadi salah satu kandidat tim resmi. Sama cara, Cak, ya. Jadi kata Ciabatti, aku katakan tanpa masalah bahwa Mark akan menjadi salah satu kandidat tim resmi. Tentu saja ada aspek penting yang perlu digarisbawahi, yaitu dari sudut pandang ekonomi. Kita tidak lagi berada dalam masa sebelum pandemi, di mana pembalap seperti dia bisa mendapatkan gaji super jutawan. Itu kata Ciabatti, Kang Mas. Artinya, Cak, Ciabatti tertarik dengan Marquez untuk ditarik ke tim Factory di tahun 2025. Tapi dengan catatan, ya Marquez harus bisa menerima secara gaji. Mungkin nggak segede Honda, mungkin demikian. Jadi dia menawari Marquez di tahun 2025, tapi dengan catatan mungkin dari sisi gaji atau salary-nya. Apapun itu, Kang Mas, ini adalah penegasan bahwa seorang Marquez tetaplah Marquez. Dan Marquez dipandang adalah pembalap yang memang menarik perhatian tim Ducati. Bahkan kita tahu Ducati di awal mereka seperti tidak welcome pada Marquez, ya ogah-ogahan lah bahasanya, Cak, wis ora usah Marquezan harus to wall bahasanya, Cak. Tapi ternyata setelah mereka melihat hasil tes adaptasi yang sangat instan, ya bayangin aja, dia baru memutari 7 lap sudah menorehkan lap time yang sangat baik. Dan di akhir sesi untuk tes kemarin, Marquez berada di posisi kedua dengan lap yang sangat lap time-nya tuh sangat mepet banget sama Bezzecchi dengan sepersekian milidetik gapnya, dan dia menjadi pembalap terkencang Ducati kedua dengan motor lama. Nah, inilah menjadi penekanan kita, dan ternyata Gigi D'Alina pun juga mengatakan demikian, Cak. Gigi secara langsung terang-terangan memberikan penegasan bahwa Marquez berpotensi juara dunia. Kenapa enggak? Itu kata Gigi D'Alina. Dan seorang engineering seperti Gigi pasti memiliki radar yang kuat. Dan dia, ingat, Cak, pada saat Marquez kemarin ngetes motor Ducati, Gigi ini matanya nggak pernah geser dari kamera sama sekali. Maksudnya monitor TV ya, nggak pernah geser. Dia melototi, sangat fokus ke sana. Kita lihat dari tayangan, dia fokus sekali mengamati pergerakan Marquez, mengamati lap time-nya. Dan ternyata Gigi D'Alina pun yang terbaru, Cak, kemarin memberikan pernyataan bahwa Marquez berpotensi bisa saja juara dunia. Ini kata Gigi D'Alina yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Gigi. Ketika juara dunia 8 kali ingin menaiki motor kami pasti senang. Karena pastinya itu mungkin lebih baik daripada memenangkan Piala Dunia. Keinginan Marquez untuk bergabung dengan Ducati memberiku kesenangan yang luar biasa. Aku sangat senang. Kami tahu ada risikonya dan kami harus pandai mengelola hal ini dan kesulitan yang akan muncul dengan pengelolaan yang baik.
Itu tidak mudah, karena ketika kamu memiliki dua pembalap dengan motor yang sama yang bersaing untuk kejuaraan dunia, itu tidak akan mudah karena situasinya agak eksplosif. Tetapi untuk tahun depan, kami harus berhati-hati dalam mengelola hubungan antara beberapa pembalap dengan yang lainnya supaya tetap baik. Bezzecchi telah melakukannya dengan sangat baik menggunakan motor kami dan mendekat di akhir tahun. Martin juga demikian, berada di tim satelit dan telah menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya seperti seorang pembalap factory. Bastianini melakukannya tahun lalu. Katakanlah kalian tanyakan kepadaku barusan bahwa apakah Marquez akan bisa juara dunia di Ducati, maka tim satelit bisa memenangkan kejuaraan dunia, dan menurutku Ducati menunjukkan hal itu. Mungkin siapapun bisa berpotensi juara dunia. Yes, itu jawaban diplomatis Cak dari Gigi Dalina, yang artinya ya Marquez ya bisa saja juara dunia, kenapa enggak? Kita lihat seorang Martin dan juga Bezzecchi mampu bertempur melawan tim factory. Jadi di sini penekanan Gigi memang nggak serta-merta Marquez gitu nggak Cak, tapi semacam jawaban diplomatis bahwa bisa saja Marquez juara dunia, berpotensi juara dunia, kenapa enggak? Karena dia melihat bagaimana Marquez yang memang luar biasa. Marquez kemarin menunjukkan dia memiliki talenta yang tak bisa kita bantah Cak. Wes pokoknya sampai walaupun sampai haters sampai ndak terima, ya faktanya ngono Kang Mas. Bayangin aja 1 menit 29,2 detik Cak. Ini kan gila Cak. Ini artinya Marquez memang luar biasa. Dan teman-teman, ada kabar yang memang sebenarnya cukup menyedihkan sebenarnya Cak. Kabar dari Honda. Jadi teman-teman tahu kan bahwa kemarin kita sudah bahas mengenai Honda RC yang juga luar biasa. Honda RC ini berubah total Cak. Bahkan Joan Mir memberikan penegasan bahwa karakter motor yang lalu itu sudah tidak ada pada yang baru ini. Jadi yang baru ini sudah traksinya benar-benar sudah oke. Dulu-dulunya kan Honda problem dengan traksi Cak. Nah untuk yang baru ini sudah direvisi, jadi lebih baik, jadi diperbaiki, dan kemudian juga kelincahan motor ini juga meningkat cukup pesat. Brekenya lebih dekat di tikungan, dan ingat Cak, kelincahan tersebut juga gara-gara Honda mampu menekan bobot motornya. Untuk RC 2024 turun 8 kg. Jadi kalau dari informasi yang berkembang, ternyata Cak, ini menyedihkan, sekali lagi menyedihkan bagi teman-teman yang fans Honda mungkin ya. Jadi teman-teman, sebenarnya Honda itu pengen menunjukkan untuk generasi yang terbaru 2024 itu pas saat di tes Misano kemarin di bulan September. Sama tahu kan para MotoGP rider kemarin di bulan September ngetes motor terbaru 2024. Tapi ternyata Honda nggak mampu membawa yang generasi paling new ini, mungkin karena belum kelar. Dan inilah yang membuat Marquez akhirnya benar-benar kokoh untuk meninggalkan Honda dan gabung dengan Ducati. Karena kenapa? Sensasi untuk motor generasi terbaru yang diberikan Honda di Misano kemarin mengecewakan. Marquez akhirnya ya udah buat apa? Karena no difference, dia bilang tidak ada perbedaan untuk generasi RC 2024. Padahal Cak, itu bukan yang generasi all new yang sekarang dibawa di Valencia, tapi itu baru prototipe yang memang masih DNA-nya DNA yang 2023. Itulah salah Honda sebenarnya. Mereka tidak belak-belakan kepada pembalapnya, tapi juga bisa saja Marquez sudah nggak percaya, Cak. Soalnya kan faktanya sudah 2 tahun Honda nggak mampu improve performanya dan motornya gitu-gitu aja. Dan ternyata, Cak, dari kabar terbaru ini yang kita dapatkan bahwa Honda RC 2024 yang dijajal oleh Luca Marini dan juga Joan Mir terbaru kemarin, ternyata ini adalah hasil masukan dari Marquez di tahun 2023. Jadi semua masukan Marquez di mana motor satu, ya motornya agak grogi pada saat memasuki tikungan sempit. Jadi RC yang 2023 ini, informasi dari Marquez suffering pada saat memasuki tikungan sempit. Jadi manuver kiri kanan itu kedodoran, Cak. Tidak seperti masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, braking. Jadi pada saat pengereman tidak kuat. Jadi Marquez tidak mampu mengerem sedekat mungkin di tikungan. Itu menjadi problem. Gara-gara ya traksinya, Cak. Traksi ban belakangnya kan kurang. Dan semuanya ini dikompilasi oleh Honda dan kabarnya semua masukan dari Marquez itu hasilnya adalah di tes Valencia kemarin yang dites oleh Luca Marini dan juga Joan Mir. Dan ternyata ya kita bisa lihat bagaimana seorang Luca Marini yang mampu menembus angka 1 menit 29, sekian detik ya. Jadi ini juga sama dengan kualifikasi. Lap time kualifikasi Luca Marini di atas mesin GP22. Jadi di 1 menit 29. Untuk race di Valencia kemarin lap time-nya di kisaran 1 menit 30 sekian detik. Nah, yang kemarin untuk kualifikasi Luca Marini ini menggunakan mesin Ducati di angka 1 menit 29, sekian detik. Jadi ini artinya sangat mirip dan ini luar biasa untuk ukuran motor yang baru saja
ditunggangi oleh Luca Marini. Padahal banyak sekali masukan Luca yang kabarnya memang secara ergonomi ridingnya itu masih kurang. Kemudian juga beberapa seperti jarak stang kepada pengendaranya juga masih nggak nyaman, karena kan dia tinggi banget, jangkung tingginya hampir 190 cm, jadi ini masih kurang nyaman, Cak. Tapi ternyata secara lap time-nya sudah luar biasa. Ini artinya apa? Ya memang sudah improve sangat banyak untuk yang generasi terbaru RC 2024 ini, termasuk Joan Mir juga mengatakan secara traksi tiba-tiba motor ini sudah sangat enak. Jadi traksinya sudah mantap jaya. Tinggal detail-detail lainnya nanti akan diimprove. Dan ternyata motor yang notabene diracik untuk Marquez, untuk meyakinkan Marquez ini ternyata ya tidak pernah dijajal oleh Marquez, karena Marquez sudah memutuskan untuk pindah ke Ducati dan motor ini baru bisa dibawa oleh Honda Jepang ke Valencia kemarin. Jadi inilah yang membuat cerita sedih sih buat para fans Honda pastinya. Tapi kalau buat Marquez ya mungkin no problem, karena dia mendapatkan motor yang oke banget. Tapi tetap, Cak, Marquez memiliki keinginan bahwa dia akan kembali ke Honda suatu saat nanti, kecuali kita lihat ya apakah Honda mau menerima, karena kita tahu bahwa Luca Marini pun sudah diikat sampai dengan 2025, kecuali Joan Mir ya terakhir di tahun depan ya untuk kontraknya. Jadi 2025 apakah diperpanjang atau enggak, yaitu tergantung Honda. Dan jika nggak diperpanjang, potensi Marquez untuk kembali ke Honda bisa saja terjadi. Tapi ya itulah, Cak, namanya juga menganalisa, juga masih semuanya berdasarkan informasi dan juga pernyataan dari para pejabat masing-masing termasuk Ducati. Nah, yang paling baru, Cak, WP ingin share ke sampean. Ternyata, Cak, KTM di tahun depan bertekad akan menggunakan semua line up mereka menggunakan carbon frame. Jadi konfirmasi dari KTM, mereka akan memberikan langsung kepada Pedro Acosta menggunakan sasis karbon. Sepertinya KTM nggak mau menyia-nyiakan kemampuan dari Pedro Acosta. Jadi KTM langsung memberikan sasis yang speknya sudah setara dengan factory. Sama tahu kan di tahun ini bahwa untuk spek frame karbon hanya digunakan oleh Brad Binder dan juga Jack Miller. Ini dikembangkan oleh Dani Pedrosa. Dan ternyata Binder sangat puas dengan sasis karbon ini, termasuk Jack Miller, dan akhirnya tahun depan dipastikan gas-gas pun akan menggunakan sasis karbon ini. Jadi nanti ada 4 pembalap yang menggunakan sasis karbon, Pedro Acosta, kemudian juga Augusto Fernandez, Jack Miller, dan Brad Binder. Menjadi kekuatan dari KTM karena informasi yang diberikan oleh KTM menggunakan sasis karbon, ternyata traksi ban meningkat dibandingkan dengan plat baja biasa atau steel. Jadi informasi yang diberikan oleh KTM demikian. Kita lihat saja seperti apa sepak terjang dari Pedro Acosta nanti, karena kan semuanya masih berdasarkan informasi. Kita lihat seperti apa pada saat tes Sepang nanti. Tetap, Cak, tes Sepang ini adalah kuncinya. Kita sangat penasaran apakah yang ada di dalam gambaran di Valencia ini akan diterjemahkan pula dengan Sepang nanti. Apakah Marquez akan tajam pula di Sepang? Kita nggak tahu. Bisa saja di Valencia dia cocok, tapi bisa saja ternyata di Sepang ternyata dia nanti ya gagal. Ternyata dia di belakang, everybody doesn't know about that. Wah, sih bahasanya, Cak. Jadi nggak ada yang tahu, Kang Mas. Mending kita tunggu seperti apa. Dan yang paling terakhir, Cak. Nah, ini Kang Mas, yang paling hot, super hot. Teman-teman semuanya pasti tahu bahwa Michelin ini menjadi single supplier di MotoGP. Setelah Bridgestone mundur di tahun 2015, Michelin datang. Dan ternyata, Cak, time by time Michelin ini banyak sekali dikomplain oleh pembalap. Termasuk ya kita tahu bagaimana peraturan ban tentang tekanan ban yang diatur. Dan tahun depan, Cak, ingat, Cak, tahun ini kan masih mending nih mendapatkan penalti mundur ya kan, kalau temperatur bannya terlalu rendah dibandingkan dengan standarnya 1,88 bar. Tapi tahun depan, Cak, kalau pembalap ternyata ditemukan sensornya menemukan bahwa ban dipatok oleh tim tekanannya di bawah dari rekomendasi, maka pembalapnya bisa langsung didiskualifikasi, Cak. Jadi diskualifikasi, Kang Mas, nggak hanya mundur, Cak, langsung disuruh keluar, langsung tidak ada poin sama sekali. Ini kan konyol, Kang Mas. Dan ini yang membuat, ya kita tahu Martin uring-uringan, Kang Mas ya, karena mereka memandang kenapa harus ada peraturan seperti itu. Dan ini akan membuat tontonan ya makin gak mengasihkan, karena para pembalap jadi kayak takut kan, Cak, takut untuk overtake, takut untuk mendekati pembalap lainnya. Balap MotoGP sekarang, kalau pembalap mendekati pembalap yang di depannya pada saat dia ingin overtake nih, itu harus sesegera mungkin menyalip. Karena konsekuensinya kalau kelamaan di belakang, maka ban temperatur akan naik sangat signifikan dan traksi ban langsung drop. Jadi mereka akan mendapatkan dirty air dan ini akan meningkatkan temperatur ban secara signifikan. Dan alhasil ini yang membuat pembalap sekarang ini sebenarnya gundah gulana. Kenapa mereka mematok ban agak rendah dibandingkan dengan standarnya? Yang pertama, mereka memang ingin mendapatkan cengkeraman atau traksi. Yang kedua, mereka ingin ada namanya ruang ketika ban sudah naik temperaturnya, maka ban tetap enak. Karena kalau rendah, temperatur naik kan masih oke. Dan ini dikritik oleh para pembalap. Jadi, aturan dari Michelin tentang tekanan ban yang dikatakan tidak safety, itu dikritik. Memang kita nggak bisa salahkan total Michelin, Cak, sebab kita tahu bahwa menurut informasi Michelin, kenapa hal ini terjadi,
gara-gara ternyata complicatednya aero dari MotoGP membuat pressure atau stres pada ban sekarang ini sangat kuat dan besar. Itulah yang mendasari bahwa diprediksi dan rumornya saat ini ternyata Pirelli sangat tertarik untuk masuk ke MotoGP. Jadi ada potensi di mana Pirelli nanti akan masuk dalam ajang perang ban ini di MotoGP di tahun 2027 melawan Michelin. Dan ternyata beberapa informasi tersebut juga menguatkan, sebab kita tahu Pirelli selama ini mereka kekeh dengan filosofinya bahwa mereka nggak akan masuk dalam kompetisi balap di prototype karena mereka sangat bangga dengan mass production dan saat ini mereka menjadi single supplier di World Superbike. Tapi ternyata mereka berubah pikiran, di tahun depan mereka akan menjadi supplier untuk Moto2 dan Moto3. Artinya apa? Ada pergeseran, Cak. Ada pergeseran kebijakan bahwa mereka jika berhasil di Moto2 dan Moto3, sangat terbuka kemungkinan maka Pirelli akan masuk ke MotoGP di tahun 2027. Memang butuh waktu, Cak, nggak langsung 2026, khususnya rumornya pula, Cak, ternyata Bridgestone juga diprediksi akan berkompetisi pula, Cak. Jadi akan ada 3 kandidat, rumornya 3 kandidat yang bisa saja di tahun 2027 nanti. Apakah Dorna memilih menjadi single supplier atau mereka akan gabung semuanya berkompetisi seperti di masa lalu di mana Bridgestone berkompetisi melawan Michelin, dan ini tentu saja kita tunggu sebab jika single supplier seperti itu, Cak. Jadi ada peraturan-peraturan yang konyol dan kita nggak bisa berbuat apapun dan tontonan MotoGP semakin membosankan. Jadi, Cak, rumornya 3 supplier untuk ban nanti akan berkompetisi dalam arti proposal masih belum fix maksudnya belum benar-benar dipilih yang mana. Yang pertama adalah yang paling besar kandidatnya adalah Michelin, kemudian yang kedua adalah Pirelli, dan ketiga Bridgestone. Dan Bridgestone sendiri memang nggak membantah tapi juga nggak mengiyakan karena rumornya Bridgestone masih menggodok karena memang untuk menjadi sponsor MotoGP itu sangat mahal. Teman-teman harus tahu bahwa Michelin saat ini mereka membutuhkan dana sekitar 20 juta euro untuk menjadi single supplier di MotoGP. Michelin mengeluarkan uang setara dengan 350-an miliar, Cak, untuk 1 tahun saja menjadi single supplier di MotoGP, dari alokasi bannya pada saat race, kemudian kualifikasi, sprint race, dan juga pada saat tes. Ternyata total biaya yang dikeluarkan oleh Michelin mencapai 350 miliar, Cak. Jadi memang nggak murah, sehingga tentu saja tim akan melihat seperti apa potensi dari MotoGP, dan semoga saja nanti memang betul-betul ada kompetisi di ban ini, karena IWB sendiri melihat bahwa saat ini sedikit-sedikit ada peraturan, sedikit-sedikit ada aturan yang membuat tontonan MotoGP seperti touring ini yang membuat kita tuh makin males, Cak. Makanya kita berdoa saja semoga goal tentang isu bahwa Pirelli akan masuk ke MotoGP termasuk Bridgestone. Itu aja, Cak, update Iwan benaran buat sampean semuanya, dan seperti biasa sampean coba komen di bawah kira-kira apa yang sampean ingin ketahui biar IWB bisa meracik buat sampean semuanya tentang apapun itu, Cak. Jadi kalau sampean ada permintaan, sampean komen di bawah. Jadi coba IWB nanti akan godok. Itu aja, Cak, update Iwan benaran buat sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Jolly, Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.